Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Aditya Datau dengan NIM 9414240111 dari jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai pasar derivatif dan studi kasus robot trading di Indonesia. Materi ini penting untuk dipahami karena pasar derivatif merupakan salah satu instrumen dalam sistem keuangan modern yang menawarkan peluang keuntungan yang besar, tetapi juga memiliki risiko yang cukup tinggi. Nah, melalui studi kasus DNA Pro, kita dapat melihat bagaimana kurangnya pemahaman terhadap instrumen investasi dapat menyebabkan kerugian yang besar bagi masyarakat. Namun, sebelum membahas studi kasus, terlebih dahulu kita perlu memahami apa yang dimaksud dengan pasar derivatif. Pasar derivatif adalah pasar yang memperdagangkan kontrak keuangan yang nilainya berasal atau diturunkan dari aset tertentu yang disebut aset dasar. Aset tersebut dapat berupa saham, obligasi, mata uang, komoditas maupun indeks pasar. Dengan kata lain, investor tidak melakukan interaksi langsung terhadap aset utama, tetapi terhadap kontrak yang terkait dengan aset tersebut. Secara umum, pasar derivatif digunakan untuk tujuan lindungi nilai atau hedging, spekulasi untuk memperoleh keuntungan, serta arbitrase yang memanfaatkan perbedaan harga antar pasar. Nah, kita masuk ke jenis dan karakteristik pasar derivatif. Dalam praktiknya terdapat beberapa jenis instrumen derivatif yang umum digunakan. Yang pertama adalah future contract, yaitu kontrak jual beli aset pada waktu yang akan datang dengan harga yang telah disepakati saat ini. Yang kedua, forward contract yang konsepnya hampir sama dengan future, tetapi dilakukan secara langsung antara dua pihak tanpa melalui bursa. Yang ketiga, option contract, yaitu kontrak yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli atau menjual aset pada harga tertentu tanpa kewajiban untuk melakukannya. Terakhir ada swap contract, yaitu perjanjian pertukaran arus kas atau kewajiban keuangan antar kedua pihak. Karakteristik utama pasar derivatif adalah penggunaan leverage yang memungkinkan investor mengendalikan nilai transaksi yang besar dan modal yang relatif kecil. Karena itu, potensi keuangan maupun kerugiannya sama-sama besar. Kita masuk ke manfaat dan risiko pasar derivatif. Nah, pasar derivatif ini memiliki beberapa manfaat penting bagi perusahaan dan pelaku usaha. Instrumen ini dapat digunakan untuk mengurangi risiko perubahan harga komoditas maupun fluktuasi nilai tukar. Selain itu, pasar derivatif juga membantu meningkatkan efisiensi pengelolaan risiko dan memberikan peluang keuntungan bagi investor. Namun demikian, pasar derivatif juga memiliki berbagai risiko. Risiko tersebut antara lain kerugian akibat pergerakan harga yang tidak sesuai prediksi, penggunaan leverage yang berlebihan, serta tingginya volatilitas pasar. Apabila tidak dipahami dengan baik, instrumen derivatif bahkan dapat menjadi sarana yang dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk melakukan praktik investasi yang merugikan masyarakat. Kita masuk ke studi kasus robot trading di Indonesia. Robot trading merupakan perangkat lunak yang diklaim mampu melakukan transaksi secara otomatis berdasarkan algoritma tertentu tanpa campur tangan manusia secara langsung. Dalam beberapa tahun terakhir, muncul beberapa platform robot trading seperti DNA Pro. Nah, permasalahan mulai muncul ketika platform-platform tersebut menjanjikan keuntungan yang tinggi dan relatif pasti. Padahal, pasar derivatif seperti forex dan future memiliki tingkat risiko yang sangat tinggi dan tidak dapat memberikan jaminan keuntungan secara konsisten. Kita masuk ke kronologi salah satu kasus, yaitu DNA Pro. Nah,
Awalnya, DNA Pro menawarkan investasi berbasis robot trading dan berbagai paket keanggotaan dan iming-iming keuntungan yang menarik. Promosi dilakukan secara luas melalui media sosial, seminar, dan sistem bonus perekrutan agar anggota baru atau referral. Sering berjalannya waktu, banyak anggota mulai mengalami kesulitan dalam melakukan penarikan dana. Keluhan masyarakat semakin meningkat hingga akhirnya kasus ini mendapat perhatian dari aparat penegak hukum. Hasil investigasi kemudian menemukan adanya dugaan pelanggaran hukum yang menyebabkan kerugian bagi banyak investor. Nah, jika dianalisis lebih lanjut, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan banyak masyarakat mengalami kerugian. Pertama adalah rendahnya literasi keuangan dan investasi, sehingga masyarakat kurang memahami karakteristik pasar derivatif. Kedua, adanya keterkaitan terhadap janji keuntungan yang besar dalam waktu singkat. Ketiga, kurangnya pemahaman bahwa keuntungan tinggi selalu diikuti oleh risiko yang tinggi. Padahal dalam dunia investasi yang legal dan sehat, tidak ada instrumen yang mampu menjamin keuntungan tetap secara konsisten tanpa risiko. Nah, kasus DNA Pro memberikan dampak yang cukup luas. Dari sisi masyarakat, banyak investor mengalami kerugian finansial yang jumlahnya tidak sedikit. Selain itu, kepercayaan masyarakat terhadap investasi dan teknologi keuangan juga ikut menurun. Sementara itu, di sisi industri keuangan dan regulator, kasus ini mendorong peningkatan pengawasan terhadap aktivitas investasi ilegal, serta memperkuat upaya edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menilai instrumen investasi yang legal dan terdaftar. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa pasar derivatif merupakan instrumen keuangan yang memiliki peran penting dalam pengelolaan risiko dan aktivitas investasi. Meskipun menawarkan berbagai manfaat, pasar derivatif juga memiliki tingkat risiko yang tinggi, sehingga memerlukan pemahaman yang baik sebelum digunakan. Kasus DNA Pro memberikan penjelasan bahwa masyarakat harus lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan investasi, meningkatkan literasi keuangan, serta tidak mudah percaya terhadap tawaran keuntungan yang tidak masuk akal. Mungkin hanya sampai di sini saja video dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.